Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku berharapan cinta, Injil Habaget. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang berdoa, mensupport pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman ada di daerah Jambi. Hari Rabu besok baru kami balik dari Jambi. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara kita. Karena kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali para pemuka agama, khususnya dari agama seberang, di mana mereka mengutuk Israel. Di mana mereka mencaci maki Israel. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Mereka dengan begitu bangga menginjak-injak bendera Israel. Bangga sekali ketika menginjak-injak bendera Israel. Dan banyak orang yang mensupport. Banyak orang yang mendukung ketika ada masyarakat yang berani menginjak-injak bendera Israel. Pertanyaan saya sangat simpel. Apakah ketika kita menginjak-injak bendera Israel, Israel itu dipermalukan? Harkat dan martabat Israel itu turun. Israel itu kalah. Israel akan hancur. Israel dalam keadaan susah. Israel terkutuk. Tidak. Bayangkan saja. Saya pernah beragama Islam, sangat lama saya beragama Islam. Lama sekali. Kalau di dalam kekristenan saya baru jalan 7 tahun di dalam kekristenan. Kalau di dalam agama Islam, mulai dari kecil sampai umur saya 32 tahun. Dan saat ini umur saya sudah 39 tahun. Di saat kita mendengar deru perang antara Israel, Palestina, dan Hamas, semua kita bersepakat, bersehati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala melaknat Israel. Benar apa tidak? Silakan Bapak Ibu jawab dengan jujur, khususnya kepada tetangga kita. Bukan kepada saudara yang beragama Kristen, tetapi kepada tetangga kita yang menonton video ini. Kita bersepakat, bersehati, selesai sholat, bahkan di dalam sholat di saat rakaat yang terakhir, imam yang memimpin sholat berdoa supaya Israel terkutuk, dikutuk, terlaknat, kalah, dihancurkan oleh Allah. Benarkah kita berdoa seperti itu? Pertanyaannya, apakah Israel kalah, terkalahkan, Israel terkutuk, Israel hancur, Israel binasa? Bukankah semua para alim ulama sepakat berdoa, termasuk kiai, para ustadz, berdoa kalau mau jujur untuk kehancuran Israel. Sampai hari ini Israel masih perkasa, masih kuat, masih di atas awan-awan. Pernahkah kita berpikir kenapa Israel tidak kalah-kalah? Padahal kita menangis kepada Allah, berdoa, memohon pertolongan Allah, berlindung kepada Allah supaya Israel dihancurkan, Israel dibinasakan. Jangan seperti kita mendengar beberapa waktu yang lalu yang saya putarkan, yang saya upload video di mana Ustaz Abdul Somad berkata, seandainya Israel dihancurkan oleh Allah, engkau masuk surga dengan cara apa? Itu bagi saya bela diri. Ya, itu bagi saya bela diri atau menghibur diri karena tidak tertulis dalam Al-Quran. Seandainya Israel dihancurkan oleh Allah, engkau masuk surga dengan cara apa? Itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Sepengetahuan saya yang sudah murtad dari agama Islam, tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Kalau engkau masuk surga dengan cara apa seandainya Israel dibinasakan, dihancurkan, dimusnahkan, seperti kata Ustaz Abdul Somad. Nah, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Bukan 1-2 orang yang berdoa untuk kehancuran Israel. Seluruh dunia umat Islam berdoa
untuk kehancuran Israel, supaya Israel dibinasakan, dimusnahkan. Sampai hari ini Israel masih merdeka. Jangan juga kita bilang nanti mereka akan dihancurkan di akhirat. Tidak seperti itu. Maka kita perlu mencerna, kita perlu introspeksi diri, kita perlu merenungkan kenapa Israel tidak pernah hancur, tidak dibinasakan, tidak dimusnahkan. Padahal dengan menangis berderai air mata kita memohon pertolongan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Israel. Tetapi Israel tidak akan hancur. Bahkan mereka semakin kuat saja. Bahkan seolah-olah kalau kita melihat hikmat terus ditambah-tambahkan kepada Israel, sehingga Israel bisa membuat penemuan-penemuan baru, di mana penemuan-penemuan baru itu bisa dinikmati oleh semua negara, bisa dinikmati oleh semua umat. Nah ini Bapak Ibu yang Tuhan perlu kita renungkan, dan kita terus mendorong orang-orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Saya selalu berkata kepada teman-teman di saat saya melakukan penginjilan, setelah saya membangun hubungan baik dengan teman Muslim, membangun silaturahmi sambil makan gorengan, sambil ngopi atau sambil makan bakso, saya bercerita tentang sejarah tentang Israel, Palestina, dan Hamas. Kenapa mereka tidak dibinasakan oleh Allah? Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan Israel? Bukan saja Muslim di Indonesia berdoa seperti itu, seluruh Muslim ikut mendoakan supaya Israel dikutuk, Israel dihancurkan, Israel dibinasakan, Israel dimusnahkan. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Ada apa? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berdoa. Dan ini perlu kita ulang-ulang untuk mengajak teman-teman kita dari seberang supaya berpikir dengan akal yang sehat. Benar-benar berpikir, ambil waktu sejenak supaya kita benar-benar merenungkan dan kita berpikir. Ada apa? Kenapa? Supaya kita menemukan jawabannya. Ya, supaya kita menemukan jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita melihat beberapa waktu yang lalu, yang pertama sekali Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mengutuk Israel. Ya, mengutuk Israel. Lalu 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Jokowi mengutuk serangan Israel. Belum ditambah lagi Bapak Ibu pemuka agama dan semua umat Islam mengutuk Israel. Tetapi sangat jarang sekali kita mendengar, bahkan hampir tidak pernah kita mendengar, di mana teman-teman kita dari seberang mengutuk Hamas di saat Hamas melakukan serangan duluan terhadap Israel. Bahkan kesannya kalau kita memperhatikan, melihat di media sosial, mereka mensupport Hamas, memberikan dukungan kepada Hamas. Tepuk tangan di saat Hamas menyerang Israel. Apakah gara-gara Hamas teriak nama Tuhan, menyebut Allahu Akbar ketika Hamas melakukan serangan terhadap Israel? Nah, ini perlu direnungkan baik-baik. Ya, perlu direnungkan baik-baik. Sangat perlu direnungkan baik-baik. Dan harus direnungkan. Firman Tuhan sudah mengatakan, siapa yang mengutuk Israel, maka orang itu akan terkutuk. Saya sering ulang-ulang hari-hari ini. Negara-negara yang mengutuk Israel, negara itu tidak ada kemakmuran di dalamnya. Negara itu tidak ada kedamaian di dalamnya. Negara itu tidak ada kesejahteraan di dalamnya. Negara tersebut tidak ada ketenangan di dalamnya. Dan masyarakat yang ada di negara itu tidak ada sukacita sama sekali. Hidup negara yang mengutuk Israel hidup penuh dengan huru-hara. Hidup dalam keadaan ketakutan, hidup dalam kedengkian, hidup dalam kepahitan. Kenapa? Ada apa? Mari kita pakai akal yang sehat, pikiran yang jernih, hati yang tulus, ikhlas. Kenapa? Negara-negara yang mengutuk Israel hidupnya tidak damai sedikit pun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya tidak terkena kutuk.
firman Tuhan katakan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuki akan dikutuki. Firman Tuhan ya dan amin. Tetapi Bapak Ibu, bila ada orang benar di dalam itu, di suatu daerah, saya sangat yakin kutuk itu tidak akan terjadi di daerah tersebut. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya bangsa dan negara kita terhindar dari kutuk. Karena masih banyak orang-orang benar, masih banyak anak Tuhan yang memohon pertolongan dan meminta kepada Tuhan supaya jangan sampai Indonesia kena kutuk. Bahkan kita harus berdoa supaya bangsa dan negara kita selalu aman, damai, tentram, tenang, sehingga kita masyarakat yang tinggal di bangsa dan negara Indonesia bisa sejahtera, bisa sukacita. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Maka saya mengajak saudara semuanya supaya kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita ambil waktu untuk berdoa. Dan setiap doa kita bawa dari pokok syafaat kita supaya bangsa dan negara kita terhindar dari kutuk. Benar-benar terhindar. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Bapak Ibu pasti sering membaca bagaimana Israel ketika orang Israel di tanah Mesir, mereka dijajah oleh Firaun, diperbudak oleh Firaun. Bangsa Israel, orang Israel menangis, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan seolah-olah melihat, memperhatikan, mendengar sendiri teriakan orang Israel. Lalu Tuhan mengutus Musa bersama dengan Harun. Ketika Tuhan mengutus Musa, Musa ajak Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penjajahan Firaun, dari perbudakan Firaun. Tapi Bapak Ibu, di saat terjadi negosiasi, Firaun tidak akan membiarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Terkutuk Mesir, Bapak Ibu. Tulah menimpa Mesir. Maka kita berdoa benar-benar supaya tulah tidak menimpa bangsa dan negara kita seperti tulah menimpa Mesir. Ada yang berkata, tuh lihat orang Kristen di jalur Gaza, katanya, di Israel, katanya, orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kalian bangga, katanya, orang Kristen masih membela Yahudi. Kita taat terhadap firman Tuhan, bukan taat terhadap orang Yahudi. Kita tidak bangga ketika mereka meludahi kami. Mereka diludahi atau mereka tidak meludahi kami, no problem bagi kami. Tidak ada masalah. Karena firman Tuhan katakan dan kami harus taat terhadap firman Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuki. Sekalipun mereka meludahi kita, Bang Pendi, iya. Sekalipun mereka meludahi kita, sekalipun mereka berlaku curang terhadap kita, firman Tuhan katakan siapa yang berkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Ini firman Tuhan katakan. Apakah kita berani melawan firman Tuhan? Maka saya sering sekali berkata kepada teman-teman di saat saya melakukan penginjilan, kiblat kami itu bukan Yahudi, tapi kiblat kami adalah firman Tuhan. Jadi kami taat terhadap apa kata firman Tuhan, kami turuti terhadap apa kata firman Tuhan, dan kami lakukan terhadap apa kata firman Tuhan. Dan kami wajib tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan kami mendengar apa kata orang Yahudi, bukan. Hanya dulu yang kami wajib mendengar apa kata orang Yahudi. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Dan ada satu keistimewaan Yahudi yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara manapun. Yang pertama sekali adalah keselamatan datang dari sana. Kenapa keselamatan datang dari Yahudi? Karena juru selamat lahir di sana. Seandainya juru selamat lahir di daerah lain, ya pasti dari daerah lain lah datangnya keselamatan. Tetapi
keselamatan lahir di sana, artinya juru selamat lahir di sana, dan Tuhan buat perjanjian hanya khusus dengan orang Yahudi, bukan dengan bangsa-bangsa yang lain, bukan dengan negara-negara yang lain. Maka di dalam Alkitab dikatakan apa? Bangsa-bangsa di luar Yahudi adalah goim. Apa arti goim? Kafir. Ya, kafir. Jadi itu dia dianggap Bapak Ibu. Orang goim dianggap, orang kafir dianggap. Orang di luar Yahudi itu kalau kita kembali back to Bible, kembali kepada Alkitab. Nah, jadi kami tidak menghina orang Yahudi, tidak mengutuk orang Yahudi, bukan karena kami takut sama orang Yahudi, tetapi kami taat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan perintah dan memberikan larangan kepada kami. Jangan mengutuk, itu larangan sekaligus perintah. Nah, ini dia. Lalu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkata kepada kita semuanya, kepada para murid dan kepada kita di tahun 2023 menjelang 2024 ini. Apa kata Yeshua HaMashiach? Dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini semua orang bisa lakukan. Kasihilah orang yang mengasihi kamu, kasihilah orang yang menolong kamu, kasihilah orang yang berkelakuan baik bersama dengan kamu, kasihilah orang yang traktir kamu. Semua bisa lakukan. Dan bencilah musuhmu. Ya, pasti orang lakukan itu. Ya, pasti orang lakukan itu. Benci musuh itu semua pasti melakukan. Pasti semua orang benci terhadap musuh. Lalu Yesus katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan kepada tetangga kita mengasihi kepada termasuk orang yang meludahi kami. Ketika ada orang yang meludahi kami wajib mengasihi. Kami tidak diajarkan untuk benci mereka. Kami tidak diajarkan untuk injak-injak bendera mereka. Tidak. Kami tidak diajarkan untuk bakar bendera mereka. Tidak. Kami tidak diajarkan untuk berdoa supaya mereka itu binasa. Tidak diajarkan begitu. Kami diajarkan kasih mereka, sayangi mereka, berdoa buat mereka, berdoa buat kedamaian mereka. Banyak orang katakan juga Bapak Ibu, orang Kristen itu membenci Palestina. Orang Kristen tidak membenci Palestina, karena di Palestina juga ada orang Kristen. Kami tidak benci terhadap Palestina. Yang kami tidak senang terhadap Hamas, karena Hamas berdiam di Palestina. Seolah-olah kami benci kepada Palestina, padahal kami tidak senang terhadap Hamas. Hamas memanfaatkan situasi. Dia yang melakukan penyerangan dan rakyat Palestina yang menderita karena Hamas. Makanya Presiden Palestina mengatakan apa? Serangan Hamas terhadap Israel tidak mewakili Palestina. Kami mengutuk keras serangan Hamas terhadap Israel. Gara-gara Hamas kami menderita, rakyat menderita. Kenapa rakyat menderita? Kenapa Gaza hancur hari ini? Apakah gara-gara Palestina? Bukan, gara-gara Hamas menyerang Israel. Israel yang wajib membalas terhadap itu perang. Perang wajib membalas. Nah, maka kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Dan kalau kita beragama, mari kita beragama dengan baik, beragama dengan akal yang sehat. Kita tunjukkan kalau agama kita benar-benar agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua makhluk, rahmat bagi semua alam, rahmat bagi semua agama, rahmat bagi semua suku, rahmat bagi semua negara. Mari kita kalimat rahmatan lil alamin junjung tinggi, pelihara, tunjukkan kepada dunia kalau Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau kita injak-injak bendera, di mana letak adab kita? Di mana letak akhlak kita? Di mana letak budi pekerti kita? Bukankah adab itu di atas daripada ilmu? Dan harus kita tempatkan adab di atas segala-galanya. Maka orang yang berilmu tidak punya adab,
orang tersebut tidak dihargai oleh orang lain. Nah, kenapa? Karena adabnya tidak ada. Sehingga ilmu yang dia miliki tidak mau didengar oleh orang lain. Kenapa tidak mau didengar? Karena adabnya tidak ada. Oleh karena itu, mari kita beragama dengan baik. Tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang sangat layak diikuti oleh orang lain. Dan ketika orang melihat agama kita, orang itu ingin masuk agama kita. Ini yang harus kita tunjukkan. Berlomba-lomba kita untuk ke sana. Bahwa agamaku adalah agama yang paling baik. Engkau tidak salah kalau masuk ke agamaku. Ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Saya tidak salah memilih agama ini. Nah, ini harus kita tunjukkan kepada dunia. Saya tidak pernah salah memilih agama ini. Ini harus kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita. Dan Anda kalau masuk ke agama ini, Anda akan hidup tenang, Anda akan hidup damai, Anda akan sukacita. Karena agama kami sangat menjunjung tinggi azas kemanusiaan. Karena agama kami sangat toleransi. Nah ini, lihat agama kami tidak pernah membubarkan ibadah orang lain. Ini kita harus tunjukkan. Agama kami tidak pernah mempermasalahkan orang yang beribadah. Silakan engkau beribadah, berkeyakinan tetap imanmu, 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 imanmu. Engkau punya kitab, kami juga punya kitab. Ini kita harus tunjukkan. Seharusnya begini cara kita beragama. Ya, tidak boleh kita sombong, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki. Karena agama tidak mengajarkan kita iri hati, sombong, dengki. Agama selalu mengajarkan kita supaya kita menjadi pengikut yang beradab, menjadi manusia yang beradab. Baik, saudaraku dikasih Tuhan para pencinta dalam bagian, kiranya musik ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya kepada tetangga kita yang menonton video ini, mereka tercerahkan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita benar-benar berdoa untuk bangsa dan negara kita, jangan sampai bangsa dan negara kita kena kutuk Bapak Ibu. Karena hari-hari ini dan banyak sekali orang yang mengutuk Israel, termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Masiyah. Wa Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkati. Terima kasih.